Shalom saudara, selamat datang lagi di Sela, sebuah program renungan singkat di mana kita meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu ini untuk Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh masuk dalam hati kami. Kami berdoa Kau siapkan setiap hati kami sehingga hati kami seperti tanah yang baik, sehingga firman yang tertabur itu sungguh-sungguh akan berakar, bertumbuh dan berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh. Kaulah Tuhan atas hidup kami, Yesus. Kaulah Raja atas hidup kami. Kau berdaulat, Kau memerintah. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan alami yang menginginkan segala sesuatu berlangsung dengan cepat. Kalau sedang dalam perjalanan, kita ingin cepat sampai. Kalau memesan makanan, kita ingin segera disajikan. Kalau sedang dalam ujian, kita ingin ujian itu segera berlalu. Namun, tentu saja kita semua paham bahwa pada kenyataannya banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita buatkan jalan pintas. Selalu ada proses yang harus dilewati. Hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Moda transportasi yang Tuhan mau untuk kita pakai bersama dengan Dia bukanlah moda yang membuat kita bisa segera sampai ke tujuan, tapi moda yang sangat lambat, yaitu dengan berjalan kaki. Di awal tahun ini saya merasa sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa berjalan dengan Tuhan itu bukan seperti berjalan di jalur cepat, dan juga sepertinya kita harus sudah tahu persis apa yang akan terjadi di depan kita. Kita berjalan bersama Tuhan itu seperti seorang anak kecil yang digandeng oleh ayahnya berjalan-jalan di tempat yang asing bagi anak itu, tetapi tidak asing bagi ayahnya. Sama seperti anak saya yang kecil, Emmy, yang masih berusia 5 tahun. Jika kita sedang dalam perjalanan, dia sering bertanya, ke tempat mana yang kita pergi? Dan setelah saya sebutkan tepatnya, selalu ada pertanyaan susulan dari dia. Itu di mana, Papa? Walaupun saya jelaskan kepada dia nama dan lokasi tempatnya, namun dia tidak akan sepenuhnya mengerti dengan keterbatasan informasi dan pengalaman yang dimilikinya. Saya biasanya akan memberitahu dia bahwa kalau nanti kita sampai, baru kamu akan tahu. Berjalan bersama Tuhan itu juga hampir sama dengan hal itu. Kita tidak perlu tahu semuanya. Yang kita perlu tahu adalah bahwa Dia adalah Bapa kita yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Berkenaan dengan hal itu, di dalam Sela pada hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Filipus. Dia bukan Filipus murid Yesus, tapi dia seorang diaken yang melayani Tuhan di gereja mula-mula di Yerusalem. Nama Filipus pertama kali muncul di pasal 6 dari Kisah Para Rasul. Dia adalah salah satu dari 7 orang diaken yang diangkat oleh para rasul waktu itu untuk mengurusi administrasi dan juga pelayanan sosial yang dilakukan gereja mula-mula pada waktu itu. Dan kemudian di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang 1 diceritakan bahwa setelah kematian Stefanus, dia seorang diaken juga, dia menjadi martir pertama di gereja di Yerusalem. Gereja kemudian mengalami aniaya yang hebat dan kemudian orang-orang percaya harus tersebar, pindah ke wilayah Yudea dan Samaria. Mari kita langsung membaca ayat yang keempat dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi saudara, Filipus itu salah satu orang percaya yang keluar dari Yerusalem karena penganiayaan. Kita harus ingat bahwa dia itu bukan seorang hamba Tuhan sepenuh waktu atau misionaris, dia adalah volunteer, pelayan di gereja Tuhan. Dia orang percaya biasa yang melayani sebagai seorang diaken di gereja yang karena orang percaya dianiaya, dia ikut lari, dia pergi. Dan dalam pengungsian itulah dia memberitakan Injil. Dan Tuhan menyertai Filipus dengan kuasa Allah yang luar biasa.
sehingga banyak orang di Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah pelayanannya yang berbuah di Samaria, ada malaikat Tuhan yang datang kepada dia untuk tugas selanjutnya. Mari kita langsung baca saja saudara, di Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Jadi setelah pelayanan yang luar biasa di Samaria, Tuhan rupanya memiliki rencana yang lain untuk Filipus. Menurut pemikiran manusia barangkali lebih baik untuk Filipus tinggal di Samaria dan melanjutkan pelayanannya yang sedang bertumbuh di sana. Namun di dalam berjalan bersama Tuhan itu seringkali kita harus menundukkan pikiran dan kehendak kita di bawah pikiran dan kehendak Tuhan. Alih-alih tetap berada di tempat yang ramai di mana banyak orang percaya kepada Tuhan, Filipus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke jalan yang sunyi, dan Filipus pun taat tanpa mengetahui mengapa Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke sana. Itu adalah prinsip yang penting di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak perlu tahu semua penjelasan baru kita taat, saudara. Kita perlu belajar taat dengan dasar iman dan percaya kita kepada kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Kisah Filipus ini mengingatkan saya juga dengan apa yang terjadi sewaktu Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi calon Raja Israel pengganti Raja Saul. Di kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Tuhan mengatakan kepada Samuel waktu itu untuk pergi ke rumah Isai di Bethlehem untuk mengurapi salah satu dari anak Isai menjadi Raja Israel. Tapi Tuhan tidak kasih tahu kepada Samuel siapa yang akan dipilih Tuhan. Dan sewaktu Nabi Samuel ada di sana, dia hampir saja mengurapi orang yang salah. Di sana Tuhan mengatakan untuk Samuel tidak memandang pada paras dan perawakan yang bagus, karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dari situlah kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah dia masih ada anak yang lain yang belum hadir? Dan akhirnya Daudlah, yang secara manusia sebenarnya tidak diperhitungkan, dia diurapi menjadi Raja Israel. Samuel akhirnya bertemu dengan Daud karena dia taat dengan perintah Tuhan untuk pergi ke rumah Isai. Baru di rumah Isai lah Tuhan memberikan instruksi selanjutnya. Tuhan memang sering tidak menjelaskan semua hal dari apa yang dia perintahkan untuk kita lakukan. Yang dia kehendaki adalah kita melangkah dengan iman dalam satu langkah. Dan setelah itu Tuhan akan menunjukkan langkah yang selanjutnya. Kita kembali ke kisah Filipus yang diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan pelayanan yang luar biasa di Samaria dan pergi ke jalan yang sunyi. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 28 mencatat demikian setelah itu. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ternyata di jalan yang sunyi itu Tuhan sudah mengatur seorang untuk dilayani oleh Filipus. Orang itu adalah seorang sida-sida atau pembesar dari kerajaan Etiopia yang baru pulang dari beribadah di Yerusalem. Dan dalam keretanya dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara, kemungkinan besar dia itu adalah orang Etiopia yang percaya kepada Allah Israel atau yang kalau dalam zaman kita sekarang disebut sebagai penganut Yudaisme. Dan di sanalah Tuhan mengarahkan kepada Filipus untuk mendatangi pejabat Etiopia itu. Mari kita lanjutkan apa yang terjadi di ayat 30 dan 31. Masih dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Saudara. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Yang terjadi adalah selanjutnya Filipus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mendatangi sida-sida itu dan mendengar atau mengamati apa yang sedang terjadi. Saudara, dia tidak terburu-buru memberitakan Injil kepada sida-sida dari Etiopia itu. Setelah itu barulah dia mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan dengan bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dan dari pertanyaan yang diajukan oleh Filipus itu, pintu pun terbuka
Dan sida-sida itu kemudian mengundang Filipus untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari apa yang dibacanya. Singkat cerita, Filipus kemudian memberitakan Injil kepada sida-sida itu, dan sida-sida itu pun kemudian menjadi percaya kepada Yesus, bahkan langsung memberi diri dibaptis. Saudara, para sejarawan Kristen mempercayai bahwa sida-sida ini menjadi salah satu orang percaya mula-mula yang membawa kabar baik ke Ethiopia, sehingga negara itu menjadi wilayah Kristen yang cukup besar di zamannya. Di jalan yang sunyi itulah Tuhan sudah merancangkan Injil akan dibagikan kepada seseorang yang nantinya akan membawa kabar baik itu sampai ke pedalaman Afrika. Satu langkah ketaatan mengikuti pimpinan Tuhan yang tidak dimengerti membawa hasil yang begitu luar biasa. Saya mendorong setiap saudara, khususnya di awal tahun 2021 ini, untuk mempercayai bahwa Tuhan memegang tangan saudara untuk menapaki hari demi hari. Kita mungkin tidak tahu mengapa Tuhan membawa kita di suatu keadaan. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa Dia memegang tangan kita. Dan Dia punya rencana yang indah pada saat ini, walaupun kita belum memahaminya. Izinkan firman-Nya menjadi pemandu kita, sebagaimana dikatakan di Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama seperti pelita itu hanya bisa menerangi bagian yang dekat dengan kita dan tidak bisa menerangi jauh di depan. Firman Tuhan akan menuntun langkah kita hari demi hari, selangkah demi selangkah. Izinkan Dia terus memegang tangan saudara dan belajarlah untuk mengikuti langkah-langkahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau berjanji memegang tangan kami dan tidak mungkin melepaskan kami. Karena Engkau lah Bapa kami, Aba Bapa, yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berjalan langkah demi langkah bersama-Mu. Walaupun kami tidak mengerti, ajar kami untuk terus percaya, supaya kami menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.